Kalau saya tanya di sini, saudara, kenapa saudara datang ibadah sore ini? Kira-kira jawabannya apa? Saudara datang beribadah kenapa? Yang berkata, karena saya Kristen, angkat tangan. Jadi saya mau ke gereja, karena saya Kristen. Masa ke tempat dugem begitu ya? Kalau saya bertanya sama saudara, kenapa saudara ke gereja sore ini? Kenapa saudara datang beribadah sore ini? Tentu ada banyak jawaban dan itu ya macam-macam jawaban kita. Tapi intinya Tuhan berkata kepada bangsa itu, ya kamu jangan hanya datang mencari aku di Betel, di Gilgal, ya tapi sesungguhnya kamu nggak sungguh-sungguh mencari Tuhan secara pribadi. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Mereka dihajar lewat penderitaan, gagal panen, ekonominya sulit, sakit penyakit. Ya Tuhan menghajar kita itu lewat macam-macam cara, saudara. Bisa jadi kesulitan ekonomi yang kita alami hari-hari ini mungkin itu adalah bentuk hajaran Tuhan. Bisa jadi sakit penyakit yang kita alami itu adalah hajaran Tuhan. Satu hal yang Tuhan mau ketika kita mengalami didikan Tuhan, hajaran Tuhan adalah untuk kita ini berbalik kepada Tuhan dan bertobat. Tapi bangsa Israel tetap nggak mau bertobat, sehingga penghukuman Tuhan itu turun atas hidup mereka. Nah Bapak Ibu, hari ini saya akan sampaikan tentang kenapa sih penderitaan itu datang dalam hidup kita, saudara. Kenapa pergumulan itu, ya rasanya kok hidup saya ini nggak berhenti ya dari pergumulan. Apa sih sebenarnya tujuan? Mau saudara itu sungguh-sungguh ikut Tuhan, mau tidak, yang namanya penderitaan itu pasti akan datang. Ya, mau saudara itu hamba Tuhan, mau jemaat biasa, namanya pergumulan pasti ada. Kalau kita ada pergumulan, makanya kalau orang datang, Bu saya ini banyak masalah Bu, saya mau minta didoakan. Kenapa? Banyak masalah, puji Tuhan Bu, berarti ibu masih hidup, amin. Ya kalau sudah mati nggak ada masalah. Kalau masih ada masalah itu tanda bahwa kita masih hidup. Lalu apa sih arti penderitaan bagi kita, saudara? Yuk kita buka bersama Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-71, saudara. Pemazmur menulis begini, Mazmur 119 ayat 71, baca bersama 1, 2, 3. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Ayat 72 berkata, Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Siapa yang lagi beli emas hari-hari ini? Kemarin emas naik toh, kecuali Mas Joko sama Mas Bambang ya. Tapi Mas Antam naik kemarin, saudara, harganya. Wah, orang semua berburu emas, sampai Antam aja kehabisan emas kemarin. Ya, habis karena harganya naik gila-gilaan. Ya, ketika orang semua beli emas, saya diam aja, karena diam itu adalah bagus ya, diam-diam aja saudara, karena diam adalah emas ya. Dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Taurat yang kau sampaikan itu adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan wow enggak. Ternyata ada yang lebih berharga dari emas dan perak. Yang hari-hari ini harganya sedang naik gila-gilaan. Kalau ada duit ya enggak apa-apa beli emas. Itu namanya bijaksana ya, daripada uang dihambur-hamburkan. Tetapi dengar baik saudara, ada yang lebih berharga dari emas dan perak. Yaitu apa? Firman Tuhan. Zaman akan terus berubah, tapi orang yang menyimpan firman Tuhan dalam hati dan hidupnya, mereka menyimpan sesuatu yang berharga. Amin saudara. Yang lebih daripada emas dan perak. Makanya kalau di luar orang tanya, kamu punya emas enggak? Ini emas lagi naik. Enggak, aku punya yang lebih berharga dari emas dan perak. Lalu dia tanya, apa itu? Mau enggak invest sama saya? Apa itu? Firman Tuhan. Ayat ini berkata, aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar firman Tuhan.
Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami masalah? Kenapa Tuhan izinkan kita tertindas mengalami pergumulan? Cuma satu tujuannya, supaya kita belajar firman Tuhan. Tapi orang Kristen tuh banyak yang ngeyel. Ngeyel saudara, udah bertubi-tubi masalah datang, nggak pernah mau belajar firman Tuhan. Apalagi orang tua sekarang, anaknya itu dari kecil udah dileskan matematika, ya enggak? Leskan bahasa Inggris, les bahasa Mandarin, les semua bahasa dilesin. Bahasa roh juga mungkin dilesin. Semua bahasa dengan tujuan anak itu bisa pintar. Tapi saya heran, enggak ada orang tua Kristen pun banyak yang melalaikan ini. Mereka enggak ajari anaknya firman Tuhan. Engkau salah saudara. Ya, mau sepintar apapun kita, kalau tidak ada firman dalam hidup anak-anak kita, ya sesuatu yang berharga tuh nggak ada di hidupnya. Saya percaya kenapa saya ada sampai hari ini, saya bisa jadi seperti hari ini, karena firman Tuhan yang lebih berharga daripada emas dan perak, itu yang mengendalikan hidupku, katakan. Dunia boleh berubah, tapi orang yang pegang firman, mereka akan memiliki hal-hal yang berharga dalam hidupnya. Ya, hari ini semua bingung saudara, ini anak mau disekolahin apa? Kita sekolahin tinggi-tinggi juga sekarang AI lebih pintar. Ya, AI ini ditanya apa-apa ngerti saudara. Ya, saudara mau cari tahu apa tuh semua ada sekarang. Bahkan kita nggak usah cari tahu, kita baru mikir nih. Coba saudara pikir apa? Saya baru mikir gini, itu tanaman buah ini bagus tuh kalau saya tanam. Tiba-tiba muncul dong. Ketika saya buka Facebook, bibit buah mulberry. Saya lagi mikir loh, saya tuh sampai bingung, dia tahu dari mana ya? Coba saudara mikir apa? Pernah nggak kok tiba-tiba kita mikir apa tuh muncul? Ya memang itu sekarang kecanggihan teknologi, dia bisa merekam pembicaraan kita, saudara ngomong ke suami apa, tiba-tiba muncul itu algoritma saudara. Dunia semakin berkembang dengan cepat. Rasanya kita mau sekolahin anak kita S2, S3, S21, S23, S2 kayak Samsung juga ya nggak bakalan bisa melebihi kecanggihan teknologi hari-hari ini. Ya, AI sekarang rumah sakit AI dibuka, dokter lagi sudah sekarang yang operasi itu AI robot ngoperasi orang loh. Kita bisa bayangkan banyak profesi akan mulai terganti saudara. Nah orang bertanya mungkin saya ambil profesi apa ya Bu yang ke depan ini bakalan bagus buat hidupku. Saya selalu bilang sama anak-anak muda, saya bilang sama anak-anak saya, Alkitab berkata firman Tuhan, Taurat Tuhan itu lebih berharga daripada segala-galanya. Perlengkapi anakmu dengan firman Tuhan. Jangan cuma les bahasa Mandarin, les bahasa Inggris, les matematika, les ini, les itu. Sampai kita lupa memperlengkapi mereka. Jangan tunggu tertindas dulu baru mau belajar firman. Tapi sekalipun hari ini kita tertindas, itu baik bagiku supaya aku ini belajar firman Tuhan saudara. Inilah namanya hidup, kita nggak bisa kontrol semua keadaan di dalam hidup kita. Saya berapa waktu lalu tuh baru operasi kan. Ketika saya tuh sakit saudara ya, saya kaget waktu dokter itu akhirnya sering sakit pinggang. Lalu periksa dokter, tadinya saya pikir cuma otot biasa lah ya, saya nggak mau periksa. Tiba-tiba harusnya periksa, kaget ketika dokter vonis ibu ini ginjalnya yang sebelah kiri mengecil 3 cm. Harusnya ginjal ini ukurannya 11 cm, ini tinggal 8 cm yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan masih normal. Lalu dokter lihatin ini saluran kemihnya membengkak ya, sudah bengkaknya 3 kali lipat, ginjalnya ini sudah terendam air yang sebelah kiri dan ada penyumbatan dan lain sebagainya. Ketika saya dapat vonis seperti itu saudara, ya saya ini hamba Tuhan, kadang saya ini khotbah pintar toh.
Kasih tahu ke jemaat, percaya bahwa Tuhan itu gini, percaya sakit apapun Yesus sanggup, percaya bahwa gini. Pinter, kita nih pengkhotbah, ya nggak Pak Gembala? Ya nggak Pak Hengki? Ya tapi ternyata ketika kita mengalami itu berbeda saudara. Ya pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Ya kita sih pendeta iya. Tapi ternyata teori dan kenyataan ketika kita mengalami itu dua hal yang berbeda saudara. Nah waktu itu saya periksa di Solo kan. Dengar gitu dokter kasih tahu gini, tapi dokter bilang saya enggak bisa lihat ini yang menyumbat di bawah itu apa. Tapi ibu harus segera hubungi rumah sakit nih, harus di CT scan biar ketahuan. Saya bilang dok saya tinggal di Jakarta. Ya kalau ibu pulang langsung ya bu ke rumah sakit biar langsung ditindaki. Hari itu suami saya mencoba menghibur saya. Ayo kita makan di restoran kesukaanmu yuk, adem ayem. Dia berharap saya akan adem ayem. Memang saya makan di adem ayem, tapi hatiku tidak adem ayem. Jantungku deg-degan saudara. Saya tidak bersemangat, suami saya coba menghibur. Semangat say, percaya firman Tuhan. Dalam hati saya gini, kamu tidak mengalami. Ini aku yang mengalami. Memang ternyata orang itu ketika divonis sakit, kita berurusan dengan diri kita sendiri di situ dengan Tuhan. Enggak ada satupun pendeta yang bisa menguatkan, enggak ada satupun orang termasuk suami kita. Karena dalam hati saya, dia mencoba menguatkan saya, dalam hati saya kamu enggak rasa apa yang saya rasa. Lalu saya pesan makan, saya cuci tangan di belakang, tiba-tiba ada ibu-ibu yang ngomong, Ibu Debbie Basir ya? Iya bu. Aduh bu, puji Tuhan saya ketemu ibu di sini. Ibu tahu nggak? Waktu saya mengalami masalah, saya tertekan. Masalah saya itu berat sekali. Saya dengerin khotbah ibu 1 hari 4-5 kali bu, kayak minum obat. Terus dan ajaib loh bu, waktu saya dengerin khotbah ibu, saya ini kayak lupa ingatan. Maksudnya bu, saya lupa masalah saya yang besar itu bu. Jadi ibu bisa hilang ingatan? Iya bu. Saya bilang bu, saya juga mau dong hilang ingatan. Karena saya lagi stres sekarang ingatan saya ini. Kan yang bikin kita tertekan itu kan pikiran kita sendiri toh. Terus ibu kenapa bisa bu hilang ingatan? Ya saya juga mau. Ya itu saya dengerin khotbah ibu. Dia bilang coba deh ibu denger khotbah Debbie Basir tuh. Jangan tertawa saudara ya, dosa loh saudara menertawakan saya. Lalu saya, oh iya bu, iya terima kasih ya bu ya. Saya duduk di meja, saya bilang sama suami saya gini, Tuhan ini piye ya. Dia bilang kenapa? Tuh loh ibu itu tadi ngomong, dia waktu ada masalah berat banget, dia hilang ingatan gara-gara dengerin khotbahku. Dan sekarang aku nih lagi stres, aku mau juga hilang ingatan. Tapi enggak bisa. Ya, kalau pikiran ini kita bisa taruh dulu kan enak ya. Suami saya kadang gini, udahlah, enggak usah dipikir. Enak dia bilang enggak usah dipikir itu enak saudara. Tapi kan pikiran ini kan, ya kadang dia bilang enggak usah dipikir, seleh kese pikiran. Dalam hati saya, ya aku yuk pengen nyeleh ke pikiran, pengen. Taruh dulu di lemari gitu ya, atau di kulkas gitu ya, nggak usah dipikir gitu. Tapi kan nggak bisa toh. Saya berusaha untuk Tuhan. Ayat-ayat firman Tuhan tuh keluar semua saudara. Ya, semua yang saya khotbahkan tuh keluar. Tapi ternyata sulit ya, ternyata ketika saya kadang tuh bisa orang telepon bu, tolong doakan dong, saya nih lagi di meja operasi bu. Saya bilang, ibu jangan takut, ibu percaya ada Tuhan, amin. Giliran saya mengalami, nah di situ saya harus menguatkan diri saya sendiri. Apalagi kita kan hamba Tuhan ya Pak Victor, kita kan tidak mungkin minta doakan jemaat ya. Terus tolong jemaat, tolong doakan dong saya nih, saya ya lagi ada pergumulan ya. Apa kata dunia? Jadi saya bergumul sendiri saudara.
Kami balik ke Jakarta, sampai Jakarta langsung ke rumah sakit, di CT scan. Ketika di CT scan ya, saya tuh lagi nunggu hasil CT scan. Ada ibu-ibu datang lagi, Ibu Debbie Basir ya? Iya Bu. Aduh saya mau berterima kasih Bu, khotbah-khotbah Ibu tuh menguatkan saya loh. Saya tanya, Ibu lagi tunggu CT scan juga? Iya, Ibu sakit apa? Kebetulan saya kena tumor otak Bu. Hah, tumor otak? Dia ngomong santai banget saudara. Ibu kena tumor otak? Iya. Terus puji Tuhan sudah 3 kali operasi. Jadi otaknya Ibu dibuka? Iya. Masalahnya tumor otak saya itu melekat di batang otak Bu, jadi nggak bisa diambil semua. Dokter takut nanti kena batang otaknya, jadi cuma diambil sedikit. Setiap tahun Bu saya operasi. Ini masuk tahun yang keempat, makanya saya ini lagi tunggu hasil CT scan lagi. Kalau ada lagi tumbuh, maka saya akan operasi lagi. Jadi dibuka lagi otak Ibu. Iya. Terus saya tanya gini, Ibu kok santai banget? Ibu kok bisa kuat hadapi semua itu? Kenapa Bu? Ya karena khotbah-khotbah Ibu. Saya begini, iya Bu, saya berterima kasih. Saya temukan khotbah Ibu tuh dari awal. Saya kalau udah mau ini saya dikuatkan. Saya tuh ngelus dada saudara, Tuhan. Makanya ternyata tidak mudah ya, tidak mudah loh. Tidak mudah ketika kita mengalami. Akhirnya saya bawa hasil CT scan, dokternya lihat, oh ini batu ginjal Bu, batunya sudah turun, tersangkut di bawah, ukurannya 2,5 cm. Jadi ini nggak bisa, ini harus dikeluarkan Bu, jadi harus operasi. Aduh dioperasi dok, saya ini mau ke Israel 1 minggu lagi. Ya sebaiknya sebelum ke Israel. Terus dokter terangkan, saya bilang itu operasinya seperti apa? Ya sekarang sudah canggih Bu. Ada robot AI nanti itu enggak luka. Kalau pakai BPJS dibelah dari belakang. Tapi kalau pakai robot AI ini enggak ada luka. Oh gitu ya. Cuma harganya juga AI. Terus jadi nanti begini dia kasih tahu, diliatin di komputer gini nanti setelah itu dipasang selang di ginjal Ibu itu ada selang nanti. Kira-kira sebulan itu untuk lancarin buang cairan dan segala macam. Tapi Ibu langsung bisa ke Israel karena nggak ada luka. Oh gitu ya dok. Iya dok, saya pikir-pikir dulu. Saudara, waktu pulang suami saya bilang, saya operasi aja. Saya bilang, enggak, aku sering baca kesaksian di mesbah doa. Orang yang ada batu ginjal besoknya mau dioperasi, enggak jadi, batunya hilang. Amin. Saya sering baca kesaksian, saya dilihat penyumbatan di jantung Bu. Ketika mau dioperasi, mau dibelah jantungnya, dilihat CT scan, enggak ada penyumbatan. Dokter sampai periksa berkali-kali, enggak ada penyumbatan, enggak jadi operasi. Saya bilang, Tuhan, kalau lain ditolong, maka kita suka nyanyi itu kan, buat ngancam Tuhan tuh. Itu jemaat ditolong loh Tuhan. Saya sering sekali baca kesaksian. Dan mereka ditolong Tuhan. Lambo aku yo iya Tuhan, supaya aku bisa bersaksi. Kan keren gitu ya, saya bersaksi. Saudara, dokter bilang itu batu 2,5 cm. Tidak mungkin bisa keluar secara manusia. Kan dahsyat kalau terus saya bersaksi. Ternyata saudara, bagi dokter itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu mungkin. Kan semua tepuk tangan toh? Ya Pak ya. Kan kita sering berpikir bahwa itu mujizat yang terbesar tuh begitu. Batu hilang, batu hancur toh. Besok jatuh tempo, harus bayar debt kolektornya mau nagih, masuk got. Oh itu mujizat ya. Jadi dia nggak jadi datang ke rumah kita. Kan bagi kita tuh mujizat-mujizat yang kayak begitu gitu. Saya masih mencoba berdoa. Sampai sudah hari hanya dokter bilang, Ibu hari Minggu habis Ibu khotbah langsung masuk rumah sakit ya. Biar segera dikerjakan Senin, Selasa Ibu keluar rumah sakit, Rabu, Kamis Ibu berangkat kan ke Israel.
Iya dok. Minggu itu saya bilang ke suami, enggak. Aku berdoa mujizat terjadi. Di rumah saya lompat-lompat, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, batu hancur kau dalam nama Yesus. Suami saya enggak tahu itu, saya di kamar mandi. Ya. Tuhan aku ini mempertaruhkan iman loh. Tapi saudara, ketika saya berdoa, Tuhan tuh ngomong gini. Ya kalau engkau harus melewati operasi, bukan berarti itu nggak ada mujizat. Justru mujizat terbesar itu ketika engkau sanggup melewati padang gurun. Ya kalau orang tiba-tiba hilang, dia bersaksi itu enak aja gitu tapi dia nggak mengalami rasanya ada dalam penderitaan, di dalam tertindas itu kan dia nggak mengalami. Justru mujizat terbesar itu ketika kita bisa melewati penderitaan kita, tapi kita ini tetap percaya dan meneguhkan hati. Amin. Bukan semua hilang dalam nama Yesus, hilang ini hilang, enggak begitu. Ada orang yang memang ya Tuhan tahu dia nggak sanggup melewati yang lebih besar, jadi ya saat itu harus hilang. Dan ada suara yang bilang gini, kamu itu kan belum pernah mengalami toh yang namanya proses sakit di rumah sakit, terbaring gitu masuk ruang operasi, itu kan kamu belum pernah mengalami kan? Kan jemaat tuh sering banget nelpon, bu saya di ruang operasi, kan saya gampang aja bilang percaya ya, imani, tidak apa-apa ibu, darah Yesus sembuhkan. Tapi kan kamu belum pernah ada di posisi itu. Lalu suara itu bilang, masalah keuangan kamu sudah lewati, miskin sudah, naik motor dari Jakarta ke Solo 18 jam sudah. Jual jus sampai jam 12 malam sudah, dikejar debt collector sudah, difitnah sudah. Nah ini belum nih. Di meja operasi menghadapi sakit yang begini, biar kamu belajar. Saya merenung di situ saudara. Saya bilang Tuhan masa harus begitu? Orang saya masuk di mesin CT scan itu aja saya udah deg-degan saudara. Waktu masuk di CT scan saya bilang, dok suami saya boleh? Enggak boleh, ibu masuk sendiri. Jadi memang ternyata sudah ada waktu-waktu suami kita enggak bisa temani kita. Ya. Dan di situ kita harus benar-benar hanya berharap kepada Tuhan. Makanya kasihi Tuhan dengan segenap hatimu, jangan kasih suami melebihi Tuhan. Amin. Amin Ibu. Jangan taruh imanmu, sandarkan imanmu pada suamimu, pada anakmu, pada siapapun. Satu saat kita akan harus menghadapi sendiri-sendiri hidup ini. Ya, kasihi Tuhan di atas segala-galanya. Ya, karena suami itu jangan terlalu dikasihi melebihi Tuhan. Ya, suami itu kalau nggak dipanggil Tuhan diambil pelakor. Ya, jadi kasihi Tuhan di atas segala-galanya. Saya baru merasakan bahwa di situ kita hanya seorang diri. Ibu masuk silakan, ibu berbaring di dalam mesin itu, saya udah berbaring. Ibu dengarkan aba-aba mesinnya ya. Saya sendirian di situ nggak ada orang. Ya, lalu mesinnya bilang tarik napas. Aduh, rasanya itu saudara, tarik napas ya, buang napas. Lalu keluar sit, lalu masuk lagi sit, tarik napas. Aduh ya rasanya itu deg-degannya minta ampun. Akhirnya masuk rumah sakit saudara. Sejak masuk di rumah sakit, itu tensi saya naik loh. Padahal saya ini darah rendah. Biasanya tensinya 90/70, 100/70, 110 ya per 80. Waktu begitu masuk rumah sakit 155, 160. Kan saya tiap menit setiap setengah jam itu suster masuk saudara. Soalnya ini bayarnya AI. Jadi suster masuk terus ya. Permisi ibu, mau ditensi ya ibu, tekanannya darah berapa? Ya, bayar AI itu enak saudara. Ya, pokoknya masuk. Ibu maaf, ini menu makan malam mau pilih apa ibu? Ada rendang, ayam bakar, ayam ini. Coba kalau tidak, sus ini makanannya enggak enak ya. Itu sudah makan saja apa yang ada. Berdoa ya, supaya di Indonesia tidak seperti itu. Nah karena saya ditensi terus, jadi saya tahu. Setiap berapa setengah jam masuk, bu tensinya masih tinggi loh, bu tensinya masih tinggi.
Saya belajar dari situ saudara, ternyata kita itu waktu takut, khawatir, deg-degan tuh tensi kita naik. Cuma bedanya saudara tidak di rumah sakit, jadi nggak ditensi toh. Saudara cuma di rumah. Waktu engkau takut, khawatir, besok mau jatuh tempo nih, itu jantung berpacu cepat. Tensinya naik, kortisol naik, itu hormon stres. Itu berimbas kemana-mana saudara. Saya baru tahu ketika saya ada di rumah sakit, karena tiap setengah jam masuk tensi saudara. Ini tinggi loh bu, tinggi loh bu. Malam-malam di rumah sakit, jam 8 saya belum bisa tidur. Suami saya yang nungguin saya, di sebelah sudah. Tapi saya nggak bisa salahin dia, karena dia kan nggak sakit toh. Jadi dia tidur enak. Nah yang sakit ini loh, nggak bisa tidur saya. Apalagi dengar ngoroknya. Di situ saya harus berusaha untuk menenangkan diri sendiri. Di situ saya baru merasa kalau ada jemaat mesbah doa bersaksi gini, ibu ketika saya di rumah sakit saya sangat diberkati dengan mesbah doa. Nah saya putar tuh mesbah doa di Basir TV tuh. Saya ikut nyanyi, saya berusaha menenangkan hati. Dan saya melakukan segala sesuatu. Iblis ngomong, kamu tuh kan pendeta, kenapa batunya ndak hilang, kenapa batunya ndak pecah, kenapa kamu harus dioperasi sedangkan jemaat tidak. Itu pergumulan batin saudara. Dan gak ada yang bisa tolong, cuma saya dengan Tuhan. Tapi disitulah saya baru mengerti bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar tentang firman Tuhan. Firman itu ternyata menjadi hidup ketika kita ada dalam pergumulan. Makanya beresponlah dengan benar. Ketika engkau lagi dalam pergumulan, ayo cari Tuhan. Baca Alkitab. Saya mulai menguatkan hati itu lewat firman Tuhan. Saya berkata, iblis mengintimidasi saya. Saya berkata, Tuhan aku percaya. Tuhan tidak pernah salah, semua yang terjadi di hidupku itu adalah untuk mendatangkan kebaikan. Saya bersyukur kepada Tuhan dan akhirnya poin yang paling utama ketika iblis menakut-nakuti begini, yaitu yang saya bilang, Tuhan saya percaya kalau belum waktunya saya mati, saya tidak mati. Tapi kalau sudah waktunya, ya saya percaya surga itu menjadi bagian saya. Saya nyanyi, saya memuji Tuhan, puji Tuhan, akhirnya besok dia dioperasi saudara, diperiksa tensinya bagus dan lain sebagainya, akhirnya masuk ruang operasi. Yang harusnya cuma 1,5 jam jadi 4 jam. Ya, dan puji Tuhan saya melewati semuanya. Ternyata ketika kita sudah melewati baru kita begini, oh enggak seseram yang kita bayangkan ya. Tapi saya bersyukur saya sudah melewati itu. Dan saya baru tahu ternyata pergumulan yang berat bagi manusia itu waktu kita berhadapan dengan sakit saudara. Karena itu di dalam tubuh kita. Waktu Ayub saya baru mengerti, waktu Ayub dicobai hartanya diambil, dia masih bisa bilang Tuhan baik. Waktu anaknya diambil, istrinya meninggalkan dia, itu juga tidak terlalu berpengaruh karena mereka itu semua ada di luar dirinya. Tapi ketika Ayub diizinkan kena sakit yang itu adalah di dalam tubuhnya sendiri. Di situ dia baru mulai protes sama Tuhan saudara. Dan memang tidak mudah ya. Tapi saya belajar, saya perkatakan firman. Saya belajar tentang firman. Karena ternyata khotbah dan ngalami itu dua hal yang berbeda. Waktu kita khotbah tapi kita sendiri tidak mengalami, itu mudah. Tapi ketika kita mengalami, saya baru tahu ayat ini berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku ini belajar ketetapan Tuhan. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, itu lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Ayat 73 dikatakan, tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Kita butuh pengertian yang dari Tuhan, itu namanya hikmat saudara. Sebab tanpa pengertian yang dari Tuhan ya kita tidak bisa mengalami. Saya
terima satu kesaksian dari jemaat Mesbah Doa. Dia cerita, Bu, saya ini kehilangan suami. Jadi suami saya itu pagi itu masih dada-dada mau berangkat kerja naik mobil. Dah sayang, aku kerja dulu, iya. Jam 12 siang istrinya dapat telepon suaminya meninggal di tempat kerja. Hidup ini gak ada satupun yang bisa atur dan apapun yang akan terjadi kita akan menjalaninya. Dan waktu dia dengar suaminya meninggal, dia bilang tuh kayak mimpi, saya ndak menyangka karena pagi itu masih dada-dada pergi kerja. Tapi dia harus menghadapi semua kenyataan, dia punya anak satu dan suaminya meninggalkan hutang karena baru ambil kredit mobil, saudara. Jadi saya nggak percaya kalau orang bilang orang mau mati itu sudah ada firasat 40 hari sebelumnya. Buktinya suaminya mati ambil kredit mobil, saudara. Ya kalau dia tahu dia sudah mau mati kan dia nggak ambil kredit mobil ya. Lalu waktu sudah dia bertanya, Tuhan kenapa ini terjadi, kenapa ini terjadi, kenapa Tuhan aku punya anak, aku nggak bisa kerja, sekarang suamiku meninggal, saya nggak bisa apa-apa, bahkan ada utang kredit mobil. Lalu dia pergilah ke dealer mobil itu, dia bilang, suamiku meninggal dan saya nggak bisa bayar mobil ini. Apakah ada asuransi yang bisa menjamin bahwa kalau suami saya mati maka utang itu tidak akan dibebankan? Oh enggak bisa, Bu. Di dalam perjanjian asuransi tidak tercatat, kecuali bapak meninggal karena tabrakan. Baru itu dianggap lunas, tapi karena bapak meninggalnya serangan jantung ya ibu harus tetap membayar cicilan. Dia pulang, dia nangis sama Tuhan, saudara. Dia protes sama Tuhan dengan keadaannya. Kenapa Tuhan begini, kenapa? Dan akhirnya ketika dia capek protes, tidak terjadi apa-apa, dia putar YouTube, dia dengar, dia putuskan untuk dengar firman. Saudara, firman Tuhan itu lebih berharga daripada emas dan perak. Dia bilang, saya putar YouTube, saya dengar khotbah ibu. Saya dilawat Tuhan lewat khotbah ibu karena ibu berkata, berdamai dengan keadaanmu, berdamai dengan dirimu, dan berdamai dengan Tuhan. Syukuri semua yang engkau terjadi karena kita gak punya kendali atas hidup kita, tapi Tuhan yang pegang kendali. Maka Tuhan akan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Malam itu dia bilang, saya dijamah lewat khotbah ibu, saya nangis minta ampun sama Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan ampuni aku. Aku berdamai dengan engkau, berdamai dengan diriku dan berdamai dengan keadaanku. Karena aku percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Lalu dia bilang, saya udah mau minta tolong sama keluarga soal mobil ini karena sudah hampir 2 bulan belum terbayar. Tapi saya ingat firman Tuhan berkata jangan andalkan manusia. Lalu gak jadi, saudara, dia telepon saudaranya, dia berdoa. Hari itu dia putuskan aku akan kembali ke dealer untuk kembalikan mobil ini karena aku sudah tidak bisa bayar. Dia datang ke dealer, dia ketemu, saya mau menyelesaikan masalah yang lalu, ini suamiku meninggal, mobil sudah nunggak 2 bulan, boleh gak? Oh iya Bu, sebentar saya panggilkan ya biar atasan saya ketemu. Orangnya datang setelah dipelajari kasusnya, dulu kan sudah dibilang tidak ada asuransi dan ibu harus bayar. Tiba-tiba orangnya bilang begini, oh iya Bu, oh ini bapak meninggal udah 2 bulan ya, iya. Baik Bu, berdasarkan dokumen ini, ibu tidak ditanggungkan apa-apa. Bapak meninggal, ini mobil dianggap lunas, bahkan ibu dapat santunan dari asuransi. Dan dia bilang, Bu, itu kayak mimpi di siang bolong, saya yang datang mau nyerahin mobil, saya pulang bawa mobil yang dianggap lunas, saya dapat santunan dari kematian suami saya yang bisa buat saya buka usaha untuk melanjutkan hidup saya dan anak saya. Wow enggak? Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Waktu engkau berespon untuk mencari Tuhan, mendengarkan firman, belajar pada ketetapan Tuhan,
Ya, ayat ini berkata Tuhan itu yang menjadikan kita, Dia yang membentuk kita, Dia yang memberikan kita pengertian. Bahkan Tuhan sanggup mengubah keadaan, kutuk bisa dirubah menjadi berkat. Siapa yang bisa mengubah keputusan orang? Dia sudah datang, waktu itu dibilang tidak bisa bu, ibu ini harus bayar kecuali bapak itu mati kecelakaan tabrakan. Kalau karena serangan jantung tidak ada di perjanjian kami, ini sudah dibukain semua. Tapi tiba-tiba ketika dia mencari Tuhan, dia berdamai dengan Tuhan, dengan keadaan belajar percaya pada firman Tuhan. Tuhan mengubah keadaan itu, saudara. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Gak ada. Dia bersuka cita bahkan uang. Ini kan seperti janda yang sudah tidak punya pengharapan hidup dan dia cuma tinggal punya buli-buli kosong. Dan Tuhan berkata isi semua buli-buli itu dan semuanya terisi bahkan masih sisa untuk dia pakai hidup. Sesuatu yang buruk bagi kita, saudara. Dia bilang, Bu, saya bersyukur lewat semua yang saya alami, saya melihat campur tangan Tuhan. Ini loh, makanya saudara tadi siang saya sampaikan, kenapa kita harus mencari Tuhan? Tuhan bilang carilah aku, maka kamu akan hidup. Orang yang mencari Tuhan dan ketemu Tuhan, mereka tuh akan mendapatkan hidup yang lebih hidup daripada banyak orang lain yang tidak ketemu Tuhan. Coba kalau bayangkan dia tidak memutuskan untuk mencari firman Tuhan. Ya dia cuma akan menyalahkan Tuhan dan Tuhan bilang bukan tanganku yang kurang panjang untuk menolongmu, bukan telingaku yang kurang tajam untuk mendengarkan doamu, tapi dosamu itu yang menghambat semua yang baik dari hidup kita. Kita tertindas itu baik bagi kita supaya kita belajar. Kita punya pengertian akan ikut Tuhan dan kita punya kesaksian pribadi, amin saudara. Waktu kita gak pernah menderita, kita gak pernah belajar. Ayat 74 dikatakan orang-orang yang takut kepadamu akan melihat aku dan bersuka cita. Sebab aku berharap kepada siapa? Firman-Mu. Waktu kita percaya sama Tuhan dan sungguh-sungguh mencari Tuhan, berharap kepada firman Tuhan, orang akan melihat hidup kita, saudara. Dan mereka akan bersuka cita karena melihat, wow, itu orang disertai Tuhan. Tuhan itu hidup dan Tuhan itu ada, amin. Ayo kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ayo mulai alami Tuhan. Ayo mulai alami kasih Tuhan. Waktu kita mulai melibatkan Tuhan dalam hidup kita, Alkitab berkata, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Anak-anak muda, kau yang mencari jodoh, jangan andalkan kekuatanmu. Ya, sekarang ini kan anak-anak muda tuh lagi cari yang bisa jadi provider, ya, yang bisa jadi donatur. Ya, kita butuh campur tangan Tuhan. Karena bersama Tuhan kita dapat melewati segala perkara. Apalagi ketika ada firman Tuhan dalam hidup kita, saudara. Tadi ayat ini berkata, firman Tuhan itu lebih berharga daripada emas dan perak. Kalau saudara menyadari hal ini, itu wow banget saudara. Kekuatan firman Tuhan itu melebihi kekayaan besar apapun. Yang tidak ada bisa menjadi ada karena dicipta melalui firman Tuhan. Minta pengertian dari Tuhan hari-hari ini. Ya, minta kekuatan dari Tuhan. Kalau kita lihat di sini ayat 67, mundur Mazmur 119 ayat 67 berkata, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janji. Seringkali penderitaan itu membuat hidup kita berbalik. Bangsa Israel tadi dalam kitab Amos, saudara, mereka itu dihajar Tuhan dari ekonomi, dari segi pekerjaan, sakit, penyakit, tapi tetap gak mau berbalik. Bodoh dan bebal. Jangan jadi orang bebal. Mari kita berdoa, kita menjadi orang-orang yang Tuhan, aku mau lewati masalah apapun, aku mau belajar percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Waktu kita mengandalkan Tuhan,
Dia menyatakan banyak hal loh saudara. Dan Tuhan itu mau terlibat dalam segala hidup kita. Saya ingat berapa waktu yang lalu saya mau beli tanah di samping sekolah misi. Saya sudah tawar menawar, saya pikir nanti itu tanah mau saya gedein, nanti anak-anak sekolah misi buat nanam-nanam lagi di situ. Tapi tiba-tiba yang kasih kita tanah di sekolah misi, yaitu jemaat di sini juga, dia bilang gini, Bu, saya dengar ibu mau beli tanah sebelah sekolah. Iya, ibu jangan ibu yang beli, itu biar saya yang beli. Kenapa Pak? Saya dapat visi dari Tuhan nih, mau bikin panti di situ, panti jompo. Nanti buat pendeta-pendeta kalau udah tua, nggak ada tempat tinggal, boleh tinggal di situ. Saya bilang, Bapak beli yang bagian belakang aja, karena itu mau saya beli, saya sudah tawar. Lalu dia bilang, Ibu berdoa lagi lah ya sama Tuhan. Enggak Pak, sudah saya doakan itu dulu. Ya, jadi Bapak yang berdoa aja buat yang belakang. Ya, saya berpikir dengan kekuatan manusia, dan waktu itu juga dalam hal yang bersamaan saya bilang sama suami, kita boleh nih minta sama Tuhan rumah yang lebih besar ya. Karena rumah yang ini buat studio, buat pelayanan, buat kantor, udah penuh sembako karena kita bagi-bagi sembako, jadi bolehlah. Jadi dua pergumulan saya tuh. Tapi saya bilang kita bawa dalam doa ya, kalau Tuhan berkenan. Tiba-tiba saya ketemu satu orang hamba Tuhan saudara. Ketika ngobrol-ngobrol, saya nggak cerita sama dia hamba Tuhan dari luar negeri. Waktu kita udah mau pulang makan malam, dia bilang saya mau berdoa ya buat kalian berdua. Tiba-tiba dia bilang begini, saya melihat ibu lagi menggumuli sebidang tanah. Tapi tanah itu bukan ibu yang akan beli, ada orang lain yang akan beli. Karena saya melihat di situ akan ada panti. Saya tuh nggak cerita apa-apa saudara. Saya nggak cerita, saya nggak minta didoakan. Tapi tiba-tiba dia bilang begitu. Lalu dia bilang, satu lagi Bu yang Tuhan mau sampaikan, Tuhan mau kasih Bapak sama Ibu rumah baru yang itu benar-benar untuk family. Bukan untuk kerja atau kantor, tapi itu untuk family. Tuhan akan kasih. Saudara, saya cuma melihat begini saudara, wow. Waktu kita menjadi orang-orang yang mengakui Tuhan dan mau berjalan bersama dengan Tuhan, saya tuh nangis saudara, waktu pulang saya dan suami cuma terheran-heran dan terbengong-bengong, kenapa dia bisa tahu ya, kenapa Tuhan itu begitu menjawab dan ya saya percaya nubuatan itu bisa keluar bukan karena kita minta-minta didoakan, tapi itu untuk kepentingan Tuhan dalam hidup kita, amin. Dan saya melihat di situ, wow, Tuhan tuh mau menyatakan kehendaknya loh dalam hidup kita, dan setelah itu semuanya terjadi. Semuanya begitu saja. Lalu saya bilang sama Bapak itu, Pak, saya nggak jadi beli tanah itu kenapa? Tuhan bilang bukan saya yang beli, itu Bapak yang akan beli. Di situ memang akan ada panti. Coba siapa yang bisa memberitahukan hal-hal yang rahasia? Tapi waktu engkau mengandalkan Tuhan, makanya saya bilang dunia boleh berubah, keadaan boleh berubah, tapi orang yang mengandalkan Tuhan, mereka akan melihat penyertaan dan tuntunan Tuhan yang akan membawa engkau untuk menggenapi semua rencana Tuhan dalam hidupmu, amin. Makanya saudara, cari Tuhan ayo. Ya, kita menderita hari-hari ini, tidak apa-apa bilang Tuhan supaya aku belajar semua ketetapan Tuhan. Karena aku percaya bahwa jalan Tuhan, firman Tuhan itu yang terbaik buat hidup kita. Anak muda, hari-hari ini taruh firman dalam hati dan hidupmu. Supaya firman itu yang mengendalikan hidup kita. Dan bukan kita yang menyesuaikan keadaan kita dengan firman, tapi firman itu yang mengendalikan seluruh hidup kita. Kau tidak perlu takut. Mau dunia berubah seperti apapun, orang yang berpegang pada firman, Alkitab berkata, ya dunia ini sedang berlalu dengan segala yang ada di dalamnya. Tapi orang yang percaya pada firman,